Halo, ketemu lagi bersama saya Jarski Maradoni di channel Cerdas Berasuransi. Channel yang akan membuat Anda semakin cerdas dalam berasuransi. Ya, beberapa waktu yang lalu saya melakukan perpanjangan lisensi. Ya, dan kebetulan ini adalah lisensi syariah. Dan itu merupakan kewajiban agen asuransi dalam melakukan perpanjangan lisensi. Dan saya melihat ada beberapa poin yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban agen asuransi, dan saya rasa perlu saya sampaikan agar mencerdaskan orang yang nonton video ini ya. Oke. Perhatian, semua video di channel ini hanya bertujuan untuk edukasi dan informasi. Channel ini tidak bertujuan untuk menjelek-jelekan salah satu perusahaan asuransi. Channel ini bukan untuk media jualan asuransi. Jika Anda berminat mengikuti program asuransi, mohon dapat menghubungi kami secara pribadi untuk tindak lanjut. Silahkan subscribe channel ini, komen, like, dan share sebanyak-banyaknya. Selamat menikmati, salam cerdas berasuransi. Ya, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat atau mengintip beberapa poin lah ya, karena banyak sekali dan saya akan sampaikan beberapa poin dan disebutkan dalam satu perjanjian keagenan antara agen asuransi dan perusahaan asuransi. Ya, siapa tahu sekali lagi ini yang menjadi alasan agen Anda kalau Anda sekarang merasa tidak dilayani dengan baik oleh agen Anda tidak bisa dihubungi ya. Saya sudah di video sebelumnya saya sudah sampaikan ya kenapa alasan agen Anda hilang ya, mungkin ya. Ini bisa dicek di video di atas ya. Oke, poin pertama adalah agen Anda harus berlisensi ya. Di beberapa poin yang tertuang di saat saya perpanjangan lisensi keagenan ya, yang ini yang syariah ya. Di poin itu tersebut bahwa agen wajib memiliki sertifikasi dan lisensi keagenan syariah sebagaimana disyaratkan di peraturan perundang-undangan yang berlaku ya. Jadi kalau Anda sekarang sedang mengalami agen Anda tidak bisa dihubungi lagi, kemudian Anda susah menghubunginya bagaimana dan sebagainya, mungkin ini salah satu alasan agen Anda sudah tidak berlisensi lagi. Atau bahkan kalau Anda merasa agen Anda masih bisa dihubungi kok, masih kontak-kontakan kok, cobalah tes ya, apakah Anda pernah menanyakan lisensi agen Anda saat ini ya. Kenapa ini perlu? Ya teman-teman, lisensi keagenan itu harus diperpanjang. Ada yang 1 tahun sekali, ada yang 2 tahun sekali. Teman-teman harus cek itu. Sekali si agen itu tidak melakukan perpanjangan, agen tersebut akan mengalami keterbatasan, entah dalam menjual suatu produk atau dalam melihat database nasabah dan sebagainya. Jadi saran saya, tanyakan lisensi agen Anda saat ini ya. Oke. Berikutnya, nah yang paling penting adalah perhatian dan responsif ya. Ada poin menyatakan agen wajib mempergunakan waktu dan perhatiannya untuk melakukan hal-hal di bawah ini dengan baik. Hal-hal apa aja itu? Dijelaskan di sini: mempromosikan, memasarkan, menjual produk asuransi ya, yang poin ini kaitannya sama syariah, kepada nasabah dan melayani pertanyaan dari nasabah mengenai produk asuransi syariah ya. Sudah menjadi kewajiban seorang agen asuransi untuk menjelaskan produk-produk yang ada, termasuk produk-produk yang baru. Nah, pertanyaannya, kapan terakhir agen Anda itu menginfokan produk terbaru ya? Jika Anda tidak pernah mendengar satu produk terbaru dari perusahaan asuransi yang Anda ikuti, itu sangat aneh. Perusahaan asuransi itu pasti setiap saat ya, setidaknya setahun sekali ada produk-produk terbaru yang akan ditawarkan ke masyarakat ya. Kita ambil contoh lah perusahaan mobil misalnya ya. Kita tahu perusahaan mobil setiap tahun pasti ada seri-seri terbaru ya, merek-merek terbaru yang itu merupakan inovasi suatu perusahaan. Jadi rasanya akan aneh
Jika Anda mempunyai agen asuransi Anda tidak pernah menginformasikan produk terbaru. Anda patut curiga akan keaktifan agen Anda. Nah, berikutnya masih tentang perhatian dan responsif. Ada poin mengatakan mencari dan menghubungi nasabah atas nama perusahaan dan memberikan layanan purna jual kepada nasabah tersebut. Nah, siapa di antara yang nonton video ini pernah dikejar-kejar agen asuransi, dihubungi agen asuransi saat awal-awal sebelum mau tanda tangan dan sebagainya? Setahun dihubungi, oke. Setelah tanda tangan, setelah jadi nasabah, halo, tidak ada komunikasi sama sekali. Nah, kapan terakhir agen Anda menyapa Anda? Ya, namanya agen asuransi itu harus melayani seumur hidup polis Anda. Tidak hanya kejar-kejar saja di awal-awal sebelum tanda tangan, atau bahkan 1 tahun atau awal-awal setelah tanda tangan. Ya, hati-hati. Saya kasih tahu, komisi agen itu di awal-awal. Kalau dia setelah 5 tahun ke atas tidak menghubungi Anda, berarti dia hanya kejar komisinya. Aduh, jangan sampai terjadi ya. Namanya agen asuransi itu harus ada layanan purna jual. Purna jual itu, asuransi itu adalah produk jangka panjang. Selama polis asuransi Anda masih aktif, agen asuransi itu harus tetap melayani Anda. Ingat itu ya, karena sudah tertuang di salah satu perjanjian keagenan. Oke. Berikutnya ada poin mengatakan agen wajib mengumpulkan, memberikan seluruh informasi mengenai nasabah kepada perusahaan, serta mempersiapkan dokumen, baik dokumen fisik maupun digital, dan laporan yang dibutuhkan, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen seluruh dengan pengajuan atau perubahan polis perusahaan. Ya, artinya agen itu wajib menjaga hubungan, menanyakan data-data Anda apakah sudah sesuai dengan data terkini. Kapan terakhir agen Anda melakukan pengkinian data Anda? Ini sangat penting teman-teman, karena jika ada data yang kurang sesuai dengan identitas Anda, dengan apa yang Anda miliki sekarang, itu bisa saja menghambat jika suatu saat Anda melakukan proses klaim dan sebagainya. Jadi pastikan agen Anda itu menghubungi Anda selalu dan melakukan pengkinian data. Yang saya lakukan setiap saat adalah saya setidaknya setahun sekali atau 2 kali selalu menghubungi nasabah. Nah, ini penting sekali lagi. Kapan terakhir agen Anda melakukan pengkinian data? Oke, selanjutnya ada poin mengatakan agen itu wajib melakukan dan menyelesaikan tugas-tugas, kewajiban-kewajiban, hal-hal, fungsi-fungsi yang ditugaskan kepada agen oleh perusahaan dari waktu ke waktu. Ya, setiap produk asuransi yang dikeluarkan, produk-produk terbaru yang dikeluarkan, agen itu harus melakukan sertifikasi terhadap produk-produk tersebut. Nah, pertanyaannya, apakah agen Anda sudah bersertifikat untuk produk baru? Nah, ini penting sekali. Sekali lagi ini penting. Ketika agen Anda tidak pernah menyampaikan produk-produk terbaru dari perusahaan asuransi, berarti agen Anda sudah melewatkan atau ada kemungkinan agen Anda sudah tidak aktif ya, karena setiap produk baru itu ada pelatihannya dan pelatihannya itu bersertifikat. Agen wajib lulus dan bersertifikat terhadap produk baru yang akan dijual, ditawarkan di pasar. Nah, selanjutnya adalah agen itu sebagai verifikator ya. Apabila agen Anda memberikan aplikasi produk asuransi syariah, dokumen-dokumen lain sehubungan dengan nasabah kepada perusahaan, maka agen akan dianggap menyatakan dan menjamin perusahaan bahwa agen telah melakukan verifikasi seluruh detail informasi tentang nasabah ya, dokumen-dokumen pendukung baik itu asli, digital dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, apakah agen Anda jujur dalam mengisi data diri Anda? Sekali lagi, ini sangat penting. Agen yang orientasinya hanya kepada komisi ya, istilah salesnya adalah closing.
agen akan dalam tanda kutip melakukan manipulasi data. Ini yang sangat bahaya. Ketika agen melakukan manipulasi data, yang penting bisa closing goal dan sebagainya, itu akan menyulitkan nasabah saat akan mengajukan klaim jika data yang ditulis agen itu tidak sesuai dengan data diri Anda sebagai nasabah. Penting sekali lagi, agen itu sebagai verifikator. Jadi sampaikan saja apa yang menjadi kondisi Anda saat ini. Ketika Anda ditanyakan agen asuransi, sampaikan sejujur-jujurnya agar ke depan tetap lancar jika terjadi suatu klaim dan sebagainya. Nah, sekarang saya mau kasih kesimpulan atas video saya kali ini. Yang pertama, agen asuransi itu wajib menjalin komunikasi dengan nasabah. Jangan sampai agen asuransi itu hanya menghubungi nasabah di awal-awal. Banyak kan yang seperti itu. Jangan sampai setelah Anda sudah menjadi nasabah lama, Anda tidak pernah dihubungi sama sekali. Nasabah-nasabah saya selalu saya bikinkan grup WhatsApp sendiri. Ya, itu dalam arti saya menjaga komunikasi saya dengan para nasabah saya. Karena saya menganggap nasabah saya itu adalah aset. Nasabah saya itu adalah mitra bisnis saya. Kedepannya saya akan berusaha untuk menjaga melayani nasabah-nasabah saya. Yang kedua, perusahaan asuransi itu memiliki standar yang cukup tinggi dalam membentuk agen yang profesional. So teman-teman semuanya, saya melihat perusahaan asuransi manapun pasti ada suatu standar yang cukup tinggi dalam melatih agen itu. Pelatihan dalam menjual asuransi, dalam mengenal suatu produk dan sebagainya. Pasti perusahaan asuransi itu akan membentuk agen asuransi itu dengan seprofesional mungkin. Selanjutnya, wajah perusahaan asuransi itu ditunjukkan oleh agen asuransinya. So teman-teman, kalau Anda masih merasa perusahaan asuransi itu buruk di mata Anda mempunyai pengalaman yang buruk tentang asuransi, please, yang membuat wajah asuransi itu jadi buruk, asuransi itu jadi tidak profesional dan sebagainya, itu adalah agen asuransinya. Karena saya melihat perusahaan asuransi manapun perusahaan asuransi manapun pasti sudah mencoba melatih agen asuransi itu seprofesional mungkin ya. Dan ketika terjadi di lapangan, agen asuransi mungkin akan melakukan caranya dia sendiri yang jelas-jelas itu tidak sesuai dengan perjanjian keagenan. Itu yang membuat citra buruk perusahaan asuransinya. Oke teman-teman, itu aja yang mau saya sampaikan di video kali ini. Semoga video singkat ini membuka wawasan Anda tentang agen asuransi. Pesan saya, jangan salah pilih agen asuransi. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan di-share video ini ke siapapun teman Anda, ikut asuransi apapun silahkan. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam cerdas berasuransi.